Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Heri Kiswanto 16 dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton di channel saya ini. Dan dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana caranya melakukan live streaming dengan OBS dengan modal hanya satu laptop tanpa ada alat-alat tambahan seperti misalnya tidak ada monitor kedua, tidak ada secondary monitor, dan intinya kita hanya menggunakan modal satu laptop saja tanpa ada monitor lain. Jadi benar-benar murni hanya satu laptop ini saja yang akan kita pakai, kita gunakan untuk melakukan live streaming. Adapun alasan kenapa tutorial ini dibuat, sebenarnya tutorial ini hanya mengulang-ulang saja tutorial-tutorial yang sebelumnya, cuman mungkin pemahaman teman-teman belum terlalu bisa membayangkan seperti apa mengakali untuk melakukan live streaming hanya modal satu laptop saja. Oleh sebab itu, ada banyak teman-teman yang bertanya kepada saya melalui WA, bagaimana caranya melakukan live streaming? Kami tidak punya monitor eksternal, kami tidak punya secondary monitor, kami hanya punya modal satu laptop saja, nggak ada alat-alat yang lain. Saya cukup mengerti dengan keadaan teman-teman, mungkin karena keterbatasan dana dan biaya, sehingga tidak punya, atau mungkin belum punya, tepatnya, dana untuk membeli monitor eksternal. Namun, menurut saya secara pribadi, sebaiknya untuk melakukan live streaming di OBS ini, teman-teman wajib memiliki setidaknya satu saja monitor eksternal. Artinya, selain daripada monitor bawaan laptop itu, teman-teman punya juga satu monitor eksternal yang bisa kita gunakan untuk menampilkan lirik isi worship, PowerPoint, ataupun live preview dari live streaming kita ini. Tapi, kalau memang benar-benar tidak bisa dipaksakan dan benar-benar hanya modal satu laptop saja, teman-teman pun tetap masih bisa melakukan live streaming dengan baik. Caranya bagaimana teman-teman? Sebelumnya, teman-teman yang belum subscribe, silakan terlebih dahulu subscribe channel saya, karena dengan subscribe, teman-teman baru saja mendukung channel saya untuk terus berkembang di dunia YouTube. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan live streaming di OBS dengan modal cuma satu laptop, tidak ada peralatan eksternal lain. Ada dua cara yang akan saya jelaskan dalam video ini, dan kedua cara ini teman-teman bisa ikuti, bisa lakukan di tempat masing-masing, dan kedua cara ini adalah cara yang sangat mudah. Baik, kita langsung saja ke cara pertama. Cara pertama seperti ini teman-teman, misalkan kita memiliki aplikasi isi worship untuk menampilkan lirik lagu. Kita open isi worship ini. Ini isi worship, teman-teman bisa lihat ketika saya membuka isi worship, ini memenuhi layar, bahkan previewnya juga ditampilkan di sini, di layar utama ini, yang berwarna hijau ini teman-teman bisa lihat. Kenapa? Karena saya tidak punya monitor eksternal, maka di pengaturan output, ini akan dipilih primary monitor. Tidak masalah teman-teman, saya akhiri dengan menekan OK di sini. Saya misalnya pilih lagu Suci Suci Suci, saya live-kan seperti ini. Ini ayat pertamanya, teman-teman bisa lihat. Kita bisa memasukkan lirik isi worship ini ke OBS. Caranya adalah, teman-teman harus pandai bermain shortcut di keyboard laptop teman-teman. Dalam hal ini, saya akan pindah ke OBS dengan menekan tombol Alt plus Tab. Alt Tab seperti ini, lalu saya pilih OBS ini. Nah, di sini saya akan menambahkan source, yaitu window capture. Saya pilih di sini isi worship live output. Nah, ini dia. Saya pilih OK. Dan teman-teman bisa melihat isi worship live output sudah tertampil di OBS saya. Sekarang tugas saya adalah menghapus bagian yang hijau ini. Saya klik kanan di sini, pilih filter, lalu tambahkan chroma key. Oke, ini pastikan green, lalu saya close. Nah, ini dia teman-teman. Sekarang saya mau beralih ke ayat yang kedua. Tapi ingat teman-teman, ketika saya beralih ke ayat yang kedua, saya mengklik ayat yang kedua, aplikasi OBS ini tidak akan ditampilkan lagi. Yang ditampilkan semuanya full isi worship ini. Disinilah letak kelemahannya. Coba saya klik di verse 2. Verse 2, oke. Nah, kita lari ke OBS seperti itu. Itulah salah satu kelemahannya, tapi tetap bisa juga. Semuanya punya masing-masing kelemahan. Cara yang kedua juga teman-teman bisa melakukan setting di isi worship ini, di outputnya ini menggunakan custom position. Di custom position ini, teman-teman bisa pilih misalnya ini 1000 kali 500. Oke, teman-teman lihat di sebelah kiri sini nanti akan muncul custom positionnya. Nah, ini dia teman-teman. Di sini saya tinggal mengcrop saja bagian yang hitam ini. Ini sudah tertampil dengan baik dengan custom position.
itu tidak perlu monitor 2. Oke, itu tadi cara yang pertama. Sekarang saya akan menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua ini lebih mudah dan lebih simpel lagi dan lebih gampang. Kita menggunakan alat namanya HDMI to VGA. Ini alatnya teman-teman, HDMI to VGA. Teman-teman bisa beli ini di toko komputer, harganya tidak sampai 100.000. Kalau di Kalimantan Barat, di area saya di Kota Sintang, ini harganya 75.000. Itu harganya sangat tergantung kepada lokasi teman-teman berada. Jadi setiap kota itu pasti beda harganya. Tapi yang jelas, ini mungkin harganya nggak sampai 100, karena di kota saya ini harganya 75.000 saja. Menurut saya, ini adalah sebuah virtual monitor. Kita tidak perlu menampilkan tayangan live streaming kita di monitor yang kedua, tapi ketika kita mencolokkan alat ini ke laptop kita, maka laptop kita akan mendeteksi bahwa ada monitor yang terhubung ke laptop tersebut. Contohnya seperti ini teman-teman, saya minimize. Saya klik kanan di sini, pilih display setting, teman-teman bisa lihat di sini tidak ada terdeteksi monitor eksternal. Tapi begitu saya mencolokkan alat ini ke laptop saya ini, maka teman-teman akan melihat di sini akan muncul ada monitor eksternal. Walaupun saya tidak menggunakan monitor, hanya alat ini saja, tidak perlu monitor. Monitor kan harganya 700 sampai 800.000 ke atas kan. Alat ini hanya 75.000. Saya colokkan ke laptop saya, teman-teman bisa lihat, laptop saya akan mendeteksi ada monitor eksternal yang terhubung. Nah, ini dia teman-teman, laptop saya sudah mendeteksi ada monitor 2 atau secondary monitor yang terhubung ke laptop ini. Nah, saya tutup ini. Nah, ketika kita sudah menghubungkan alat tadi, yaitu HDMI to VGA, kita memang tidak memiliki monitor eksternal untuk menampilkan apa yang ada di seharusnya yang ditampilkan di alat tersebut. Jadi makanya saya mengatakan bahwa HDMI to VGA converter itu tadi adalah semacam virtual monitor. Nah, untuk membuktikannya, saya akan mencoba membuka Chrome di sini. Chrome ini akan saya pindahkan ke monitor 2 ke posisi HDMI to VGA tadi, yaitu di sebelah kanan sini. Ini teman-teman, saya tempatkan di posisi itu. Dan sekarang saya tidak melihat di mana posisi browser itu berada. Tapi kalau saya scroll ke bawah ini, browsernya terbuka. Karena browsernya itu sedang berada di monitor kedua. Tapi saya tidak bisa menampilkannya. Jadi itulah salah satu kelemahan kalau kita menggunakan alat ini. Tidak dilengkapi dengan monitor untuk menampilkannya. Kita nggak tahu sekarang sedang menampilkan apa. Contohnya seperti ini teman-teman, saya akan menambahkan di sini source, yaitu saya ambil window capture saja di sini, browser. Oke. Nah, ini dia teman-teman, bisa lihat di sebelah kanan ini tadi. Nah, ini dia kursornya. Saya geser kursornya ke sebelah kanan, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Di window capture saya ambil Chrome ini tadi, lalu saya oke. Di sini teman-teman bisa lihat, kita tinggal besarkan saja. Kita akan geser mouse ini ke sebelah kanan. Teman-teman akan melihat nanti mouse saya akan muncul di sini. Saya geser ke kanan ini. Nah, ini dia teman-teman, saya bisa mengakses browser ini. Misalkan cara menanak nasi. Nah, ini dia, saya bisa membuka browser saya di monitor yang kedua yang ditampilkan lewat aplikasi OBS ini. Ini mouse-nya saya geser ke kiri lagi dan akan muncul di sebelah kanan laptop saya. Lalu saya buka aplikasi Easy Worship. Aplikasi Easy Worship yang tadinya masih di custom position, saya akan ubah menjadi secondary position. Secondary monitor. Nah, terdeteksi secondary monitor karena alat itu tadi, HDMI to VGA. Nah, sekarang saya akan menambahkan di sini window capture. Saya pilih OK, saya pilih Easy Worship Live Output. Nah, seperti ini. Lalu saya pilih OK. Dan teman-teman, misalnya saya pilih lagu Hai Bangun Nyanyi Jiwaku, saya live-kan. Teman-teman bisa lihat di sini sudah muncul. Nah, ini prosesnya sama seperti tadi. Saya akan hilangkan background yang berwarna hijau. Klik kanan di sini, pilih filter, kemudian tambahkan chroma key. Oke, pastikan ini green. Lalu kita akhiri dengan menekan close. Kita tes teman-teman, ganti ayat yang selanjutnya, dan seterusnya. Jadi, mudah sekali bukan untuk melakukan live streaming yang hanya modal satu laptop saja, tidak ada monitor tambahan.
Lalu bagaimana caranya menampilkan presentasi PowerPoint ke aplikasi OBS ini yang tidak ada monitor eksternal? Oke, sama saja prosesnya teman-teman dengan kita menggunakan isi worship tadi. Saya minimize ini lagi, saya tutup untuk isi worshipnya, lalu saya buka PowerPoint. Saya akan memilih satu PowerPoint presentasi saya ini. Nah, saya ambil gambarin saja. Di PowerPoint saya pilih di menu slideshow, saya pilih di sini monitor 2. Dia bisa mendeteksi monitor 2 karena alat itu tadi HDMI to VGA. Lalu saya pilih di sini slideshow di monitor 2. Dan ini saya minimize. Saya kecilkan. Ini juga saya minimize, saya tutup. Oke, di sini saya akan menambahkan window capture lagi. Window capture, saya kasih nama PowerPoint. Oke, dan saya pilih PowerPoint slideshow ini. Oke, di sini saya harus memilih window graphic capture. Kenapa window graphic capture? Karena kalau di posisi automatic, ketika kita mengubah slide-nya ke slide berikutnya, di sini tidak berubah. Tetapi ketika kita mengubah dari automatic ke window graphic capture, maka ketika kita mengubah slide-nya ke slide berikutnya, di sini juga akan ikut berubah. Coba lihat, nah itu dia. Lalu setelah selesai, saya akhiri dengan menekan OK. Dan ini tinggal saya sesuaikan besarnya. Kemudian video utama ini saya kecilkan sedikit. Saya kecilkan sedikit lagi ini. Lalu saya posisikan di sini. Dan PowerPoint ini saya letakkan di sini saja. Ini saya hapus. Yang bagian hitam ini ditampilkan di sini. Katakanlah saya sekarang sedang mempresentasikan tentang alat ini. Nah, itulah teman-teman caranya melakukan live streaming dengan modal hanya satu laptop tanpa monitor eksternal. Ada dua cara tadi. Cara yang pertama tadi adalah tanpa menggunakan HDMI to VGA, dan cara yang kedua adalah menggunakan HDMI to VGA. Jadi caranya sangat mudah sekali. Untuk kedua cara ini teman-teman silakan memilih mana yang dianggap teman-teman paling mudah. Dan kalau saya menyarankan kepada teman-teman, sebaiknya belilah alat HDMI to VGA tersebut supaya lebih memudahkan teman-teman untuk mengoperasikan presentasi-presentasi baik itu isi worship maupun PowerPoint, supaya bisa diletakkan di monitor kedua yang bentuknya virtual, tidak kelihatan. Itu saja teman-teman yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam.